Kemudian kita beramal ibadah agar dihindarkan daripada segala bala maupun musibah. Maka kita berharap dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sekalian bala, dihindarkan daripada sekalian mara bahaya, dihindarkan daripada sekalian malapetaka, dan dihindarkan serta dihilangkan daripada segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Yang mana juga pada malam hari ini kita sudah menyambut daripada datangnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita siapkan kado terindah untuk Nabi Muhammad. Biasanya ketika kita mengetahui bulan kelahiran orang yang kita cintai, belum lagi sampai bulannya, kita sudah menyediakan kado terindah untuknya. Maka demikian, lebih lagi ketika kelahiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad, lebih indah kadonya daripada kado yang kita berikan kepada orang yang kita cintai di dunia. Apa di antara kado yang membuat hati Nabi kita Nabi Muhammad senang ketika menerimanya? Ialah yang pertama, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, di antara umat pian yang menyampaikan sholawat dan salam kepada pian satu kali saja, itu akan dibalas 10 kali rahmat dari Allah. Yang kedua, 10 dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, 10 derajatnya dinaikkan dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada sebenarnya kado terindah itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, akan tetapi yang terlebih penting untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa yang diberikan? 10 rahmat, 10 keampunan, dan 10 derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara sholawat ada yang fadilatnya di syarhis sudur, supaya dilapangkan dan ditenangkan hati dan juga pikiran, di syifail amrad, supaya menyembuhkan daripada segala macam penyakit, di taisiril umur, supaya memudahkan daripada segala urusan, di syarhis sudur, supaya menenangkan hati dan juga pikiran. Amalannya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi mulai malam hari ini kita ingatkan, melangkahkan kaki sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hendak sembahyang isya kena ingatakan ini berkat Nabi Muhammad. Bahajakannya kan Nabi Muhammad menyampaikan syariat, kita kan tahu nanti kayak apa sembahyang yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita sembahyang sunat dikatakan ini yang membawa, yang mengamalkan terlebih dulu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya seluruh amal ibadah kita diterima meskipun di dalamnya ada sifat riya. Kenapa diterima? Karena Allah Ta'ala memandang Nabi Muhammadnya. Yang berdulu ingat lo Nabi Muhammad Pak, pada akhirnya kayak apa aja imbahnya riya, tetap diterima amal ibadah. Karena Allah Ta'ala memandang Nabi Muhammadnya. Kemudian kado yang terindah kedua yang kita persembahkan kepada Nabi Muhammad ialah amalan-amalan sunat. Sembahyang sunat, qobliyah, ba'diyah, sembahyang sunat, duha, hajat, witir, dan lain sebagainya. Kemudian lagi apa yang menurut kita baik dalam agama dan itu dicontohkan oleh Nabi kita, maka itu pun akan menjadi amalan bagi kita. Karena kitab kita pengajian telah lalu sudah tamat, karena imbah bulan Maulid ataupun karena di pertengahan Maulid kita tahu lagi. Kita akan memulai pembacaan kitab Sunanul Mahjurah. Sunnah-sunnah yang di akhir zaman banyak ditinggalkan.
kita hidupakan pulang, kita amalkan pulang. Karena ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ini tandanya mencintaiku. Munnya inya sudah mencintaiku ya Nabi, maka kaitnya bersamaku dalam surga. Nah, kan itu bagaimana kita baca dan kita amalkan supaya kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat. Jadi amalan sunat. Yang ketiga, kado terindah yang kita persembahkan untuk Nabi Muhammad, tunggal gamata, mengumpati akhlak Nabi Muhammad. Lawan kuitan, lawan mintuha, lawan pasangan, lawan keluarga, lawan insana, lawan jiran tetangga, lawan kaum muslimin dan muslimat yang kita temui setiap harinya, tunggal gamata, kita mengumpati akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad diantaranya isar. Isar itu mendahulukan orang lain, mementingkan orang lain. Biar aja orang dapat, yang penting orang bahagia. Daripada kita dapat misalkan sesuatu, tapi orang sakit hati dengan dapatnya kita. Nah, jadi mementingkan orang daripada diri sendiri. Ini punya masalah dunia. Tapi punya masalah akhirat, isar ini kita pakai. Yang mendahulukan orang daripada orang lain, mementingkan orang daripada orang lain, punya masalah akhirat kita pakai. Misalkan ketika sembahyang berjamaah, kosong sang pertama betunjulan atau sing tunjukkan, nah itu kada diperbolehkan. Munnya kawa berdahuluan, munnya kawa berlomba, munnya kawa bahancapan, artinya berambut untuk merambutkan saf nang utama. Nah, beda dengan urusan dunia. Munnya urusan akhirat itu kada disuruhkan iftar, mendahulukan orang lain. Kemudian sama ada juga umpamanya masalah berwudu. Ada orang menghadang di belakang, ada juga lagi yang paling belakangnya. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 sekali udah yang nomor 2 menyuruhkan nomor 3 biar dibikin berdahulunya. Nah, karena ini menyuruhkan lawan kita berdahulu, maka hancam ini hak ini nang antrian nomor 3 jangan ditolak. Karena ini sudah rela menjulung padilat yang lebih utama daripada inya nang menggawinya. Nah, jadi menjadi seluruh orang biar aja berdahulunya kita. Jangan betunjulan. Punya masalah ibadah berdahuluan. Tapi punya dasar hukum antri kita dahulukan orang nang berdahulu antri. Tapi punya orang berdahulu antri tadi mempersilahkan kita hakunya ya. Karena itu masalah ibadah. Nah, jadi 3 buting kado terindah untuk Nabi Muhammad. Yang pertama, perbanyak sholawat setiap gerak-gerik kita, menanak nasi, mengisai baras, menyediakan makanan untuk anak lawan suami. Nah, ini sambil disolawatkan supaya makanan yang kita makan menjadi berkah, jadi penyemangat ibadah, jadi mengolah orang berubah, kemudian menjadikan orang supaya diberikan hatinya lemah lembut dan kasih sayang. Dengan berkat dibacakan makanan dan minumannya itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, amalkan sunnah. Yang ketiga, tunggal gamatan mengumpati akhlak Nabi Muhammad. 3 butir itu beres yang sudah diakui yang sudah oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan yang sudah lawan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita di dunia dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, di akhirat pun seperti demikian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa alasan kita ketika malam Rabiul Awal memperingati Maulid sampai akhir daripada bulan Rabiul Awal? Ada lain, kada bukan di dalamnya seberataan mengandung kebaikan. Yang pertama, kebaikannya ada nilai sedekah, bakungsian, beurunan. Artinya antara warga banyak ataupun batulis nang menyumbang, nah itu sedekah tak? Kebaikan pertama. Yang kedua, adanya
silaturahmi. Terkumpulan orang kampung, sekampungan. Nang biasanya kan terkumpulan melainkan hari-hari besar Islam. Nah, kebaikan yang kedua dalam Maulid Nabi. Yang ketiga, ada kalam ilahi yang mendengar dan yang mengaji dapat pahala. Kemudian yang keempat, ada tausiah agama. Yang sebenarnya antara tausiah agama lawan pembacaan Maulid, intinya itu Maulid. Tausiah itu cuman labihan aja daripada acara. Jadi seandainya pian mengadakan Maulid, Maulidan aja. Imbah Maulidan doa pemakanan, kada penceramahan, ada apa juga. Karena inti di dalam Maulid itu adalah pembacaan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kawal mau undang orang ratusan, puluhan kurang aja. Ada kawal makanannya nasi, roti aja. Ada kawal roti, apa nampian kawal? Jam makan untuk peringatan Maulid Nabi. Bukan hanya di masjid, di musola, di langgar aja, tapi di rumah-rumah kita. Mudah-mudahan kita banyak rezeki. Akhirnya kita mau memperingati Maulid Nabi di rumah kita. Memulai baharian, mulai bujang, lawan kuitan, sampai sudah bercucu. Di rumah situ, di rumah warisan kuitan, sampai bercucu sudah. Mulai seorang bujang sampai bercucu ada pernah rumah dibacakan Maulid Nabi. Nah, sekali-kali barang seumur sehidup sekali dibacakan Maulid Nabi di rumah kita. Ini ia benar bintang. Rumah yang dibacakan Maulid itu dilihat oleh para malaikat di langit. Rumahnya itu di bumi bercahaya bagaikan bintang. Nah, jadi beda dua rumah yang dibacakan Maulid lawan rumah yang kada dibacakan Maulid. Artinya rumah yang dibacakan di dalamnya kebaikan-kebaikan. Alam ilahi, tausiah, Maulid, kemudian diakhiri dengan doa. Nah, ini kebaikan berata. Jadi kalau ada keburukan. Kemudian yang kedua, alasan kita memperingati Maulid Nabi karena umat-umat terdahulu mereka juga memperingati hari kelahiran Nabi mereka. Maka kita pun lebih lagi memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih mulia daripada bulan Ramadan. Bahkan lebih agung daripada malam hari raya. Ramadan hari raya kada dimuliakan, kada dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Ramadan dan hari raya kada bakal ada munnya kada Nabi Muhammad. Jadi semuanya berkat Nabi Muhammad. Jadi munnya pian ta hari raya bersiap sudah baju hanyar. Munnya malam Rabiul Awal ini munnya kawa beristilah dua baju hanyar. Ada kalau malam ini barang esok. Makanya lu beristilah nah malam hari ini baju hanyar. 3 hari yang lalu sudah tuntung menjahitnya kita di Banjar di rantau. Kenapa? Ini bang hari kelahiran Nabi lebih mulia dari Ramadan, lebih mulia daripada hari raya. Siapa yang memuliakan dapat syafaat Nabi Muhammad? Iya, dalam kitab tak ada seorang pemuda sewaktu hidup di dunia macam-macam kelakuannya merajalela sampai-sampai jiran tetangga memandangnya sebelah mata. Karena sebelah mata jiran tetangganya picak. Arti sebelah mata itu kan artinya nakal benar orang ini, berdosa benar, ahli maksiat benar orang ini. Akan tetapi saban kalian setahun sekali punya para Maulid Nabi nukar bajuannya baharum-harum, bagus-bagus, berapi-rapi. Niatannya menyambut kelahiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam pak. Kegembiraannya menyambut dalam kitab tadi ada kawan nukar bajuannya ditapasi baju. Makanya tadi kalau pagi menapasi beratan baju, jadi udah gini legit-legitnya.
artinya menolak bala, kemudian menyambut malam yang mulia, tapasi baju. Wa ta'attara ada kawanukan bajuannya barang baju nang lawas luar tapi dibagusi, ditapasi, diharumi. Wa amilah walimatan si pemuda ini adakan acara sahabat kalian bulan Maulid beristilah menampung sekalinya ada nang diisyaratkan ibah pemuda ini puluhan tahun mengamalkan sahabat kalian bulan Maulid itu meninggal, lalu ada nang diisyaratkan uhtulu ya ahlul Basrah washhadu janazata waliyin min awliyillah. Hadirilah wahai penduduk Basrah dan saksikanlah jenazah yang baru meninggal itu adalah wali daripada walinya Allah. Padahal warga memandangnya sebelah mata sudah, karena kelakuannya sewaktu hidup di dunia merajalela. Akan tetapi sahabat kalian bulan Maulid insaf bertaubat bagus-bagus baru mengadakan Maulid, akhirnya Mbah meninggal. Dapat isyarat ulama di zamannya bahwasanya yang meninggal itu adalah walinya Allah. Bitanzimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkat membesarkan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan umpat-umpatan kita lawan orang-orang pendatang Yahudi nang membawa ajaran-ajaran yang kada ketujuh lawan maulid Nabi. Kayak namun yang kita umpat-umpatan, ada lagi murid Nabi sampai ke anak cucu buyut kita hilang begitu saja. Nah makanya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita dan seluruh penduduk Kalimantan Selatan Indonesia agar diselamatkan daripada ajaran-ajaran yang merajalela. Amin ya Allah. Bala yang besar tadi di Arba Mustamir ini ialah kedatangan Paus ke Indonesia, bahkan ingin memberikan ajaran ulang kesederhanaan supaya orang Islam ini melihat nangka inilah kesederhanaannya, lalu kagum, jangan sedikit jua pun kagum kepada orang yang selain Islam. Biar kayak pajak, akhlaknya, kelakuannya kayak apakah? Walan tardo angkal Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan sampai kalian itu kagum dengan orang Yahudi dan Nasrani. Walan tardo angkal Yahud. Inya kada senang orang Yahudi, orang Nasrani itu kepada orang Islam, sehingga orang Islam mengumpati agama mereka. Nah datang ke Indonesia, mudah-mudahan di sini jarak. Artinya ulama-ulama kita di negara, artinya nang di dunia nih datang biasa aja penyambutan daripada kepala negara kita. Sekali agama lain datang luar biasa penyambutannya. Artinya timpang sebelah nih tolerannya. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman dan Islam kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di hadrat Allah ialah cuma satu, agama Islam. Ini ada 20 artis-artis imbah sakit hati, imbah stres, lalu berusaha mempelajari 5 agama, padahal asalnya Islam. Imbah mempelajari 5 agama, tercampur aduk agamanya, akhirnya keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Jadi kita orang Islam ini kan perlu mempelajari tentang agama-agama lain. Agama seorang yang kita pelajari banyak benar lagi, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, apa? Mempelajari agama lain cukup agama kita. Jadi dalami mau kita mati, ada perlu kita mendalami agama-agama lain. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan, hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan
kita diakui sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi ada pulang orang yang Islam memperingati Maulid Nabi. Sekalinya tetangganya ini orang Yahudi. Nah, ada juga berkah orang Yahudi bertetanggaan dengan orang Islam. Sekalinya orang Yahudi ini peduli ini hibung mendengarkan tetangganya Islam tadi bacaan Maulid. Lalu jenang bini berapaan? Tetangga kita pinarapi kadar. Lalu jenang laki Yahudi tadi memperingati hari kelahiran Nabi mereka. Rasa rame, rasa hibung bini Yahudi tadi. Sekali malam imbah tuntung orang bermaulidan, guringan istirahat. Sekalinya nang bini Yahudi tadi termimpi. Karena ia senang mendengarkan Maulid Nabi di tetangga Islam tadi, malamnya bermimpi seakan-akan ia menghadiri peringatan Maulid Nabi yang diadakan oleh tetangga Islam tadi. Berdirian asroqol mahalul qiyam, sekalinya ingin melihat lelaki rajul jamil al-wajh, lelaki yang bunga serupa, yang tampan luar biasa, yang kada pernah lagi terlihat ketampanannya. Ternyata dikhabarkan bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Takjub bini Yahudi tadi kagum melihat Nabi. Sekali dalam mimpinya itu tadi, si bini-bini Yahudi tadi mengirim salam kepada Nabi. Ternyata langsung dijawab Nabi. Takjub kenapa jadi Nabi orang Islam ini hakon aja menyambut salam orang Yahudi? Sekalinya ujar Nabi, aku tahu ikam rancangan dapat hidayah. Karena salamnya langsung dijawab oleh Nabi, seketika dalam mimpinya itu tadi bersyahadatlah di hadapan Nabi. Bangun dari tidurnya, diulang-ulang syahadatnya. Ingatnya rupanya, imbah dalam mimpi bersyahadat, imbah bangun diulang-ulang syahadatnya. Karena kan dalam mimpi baru diasih. Imbah bangun hanya diulangnya lagi. Akhirnya bini Yahudi tadi masuk Islam. Kehibungan masuk Islam, lalu hendak jua keselamatan menyelamati keislamannya dan hendak jua memperingati Maulid yang diadakan sama lo tetangganya. Lalu ke pasar menukar makanan. Bulik dari menukar makanan tak ajunang lagi. Hendak bapak kan sebanyakan bawa makanan. Ujar nang bini ulun hendak berselamatan masuk Islam dan hendak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ujar nang laki maka Yahudi. Ujar nang bini ulun sudah masuk Islam malam tadi ketika bermimpi melihat Nabi. Ujar nang laki, aku hampir juakan panikam bahwasanya aku pun juga masuk Islam tadi malam. Imbah ikam masuk Islam di hadapan Nabi. Rupanya masing-masing mimpi diadakan bersyahadat masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kedua bini masuk Islam dengan berkat ketujuh mendengarkan Maulid Nabi. Nah ini orang Yahudi. Apa kabar kita orang Islam? Nang ketujuh mendengarkan Maulid Nabi mulai awal sampai akhir. Nang datang mulai awal sampai akhir kada datang para makanan aja tah. Ada nang tumbur wara di luar aja tah. Masuk jua, duduk jua, mendawarakan jua Maulid Nabi. Nyada orang Maulidan. Di luar curun-cuman babandera, di luar curun-cuman berokowan, di luar curun-cuman terkumpulan kada mau masuk. Aturannya yang paling utama itu masukkan beratan. Penuhiakan masjid, hibakiakan musola langgar, memuji bersalawat kepada Nabi. Bah kita punya bersalawat pengolahan sudah. Barang 4 bersalawat biar itu salah bacaannya. Yang penting 4 mulut kita keluar suara memuji kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nang menyahuti sair jangan buhan rombongan aja, buhan warga juga menyawa sahuti akan sairnya, buhan rombongan juga dilihat-lihat juga sair nang mana nang kawan sahuti oleh warga supaya seberatan rami kawan menyahutinya. Makanya di sekumpul itu nah ada buhan rombongannya jangan bersairan, bebuhan jamaahnya umat juga menyahuti lalu rami, lalu banyak nang memuji kepada Nabi Muhammad SAW, nang khusyuk sairnya, nang mu'alah terharu sairnya, nang mu'alah menangis sairnya. Ini sairnya lagu orang pedangdutan, napatian yang di belakang bejogetan. Jadi jangan tersalah orang Wahabi menyambati. Nah, baru dia memuji Nabi, memaulidan bejogetan di luar. Laki yang beginian terkumpulan, nah, juga disambati orang. Maulid akan disambati orang tuh khusyuk. Sairnya pulang syahdu, maulah orang titik bagi mata, maulah orang menangisan, maulah orang rindu, maulah orang penasaran hendak bertemu. Itu yang dibaca. Syair sekumpul, syair yang lainnya, pokoknya nang maulah orang menangis ya pacarannya. Seandainya kada kau menangis, olah nang kayak apa caranya? Bakarasan supaya itu tangis. Ingat akan kuitan kah? Ingat akan anak kah? Ingat akan siapa kah? Berhubungan lu pemulanya itu ingat akan. Pokoknya nang maulah kita menangis ingat akan dulu itu. Kayaknya nang kedua nang ketiganya mau aja titikan bagi mata, kada ingat nang lain lagi, tapi cuma ingat Nabi. Itu dibiasakan. Kita berumuran maulidan, kita berumuran bersairan, kada pernah berkalisan. Kita berumuran bermaulidan, kita berumuran bersairan, kada pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sekalinya memujinya tersalah. Hendak minta puji penyairannya, hendak minta puji bukan pemaulidannya. Emang kita memuji Nabi, lain kita nak minta puji. Ini kita nak minta puji, tukang gendang hendak minta puji, penceramahnya bagus penyampaian minta puji. Maka selama ini kita hendak memuji, bukan untuk dipuji. Jadi sambil dihayati. Kayak pacarannya kita ini nang umuran penyairan, nang umuran pemaulidan, nang umuran penceramah, yang umuran mendengarkan ceramah itu mimpi Nabi gitu pacarannya. Karena tangisan air mata kita ingat lawan Nabi, rindu hendak bertemu lawan Nabi, itu karena menjadi saksi di hari kiamat. Jadi saksi bahwasanya kita rancak menangis hendak bertemu lawan Nabi Muhammad kan kita doakan, akhirnya ditemukan di akhirat. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuji lawan Nabi, penyairannya, penyahutannya, rombongannya, pendengarnya, kita nak menyampaikannya secepatnya bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya orang ini bisa melihat sekalinya mimpi Nabi Muhammad hendak berdoa buta, kada hendak lagi melihat. Kenapa? Saking nikmatnya sudah melihat wajah Nabi Muhammad. Jadi kada hendak lagi memandang wajah orang lain, wajah Nabi Muhammad bangun orang terakhir. Bahkan orang buta itu yang mulia. Di Hadramaut itu orang buta kan dinamakan amyun, artinya orang yang buta kan dipadahkan nama itu. Tapi orang buta di Hadramaut itu kelebihan. Kenapa jadi kelebihan? Dinamakan karimul ainain, orang yang dimuliakan dua bola matanya. Kenapa? Karena orang buta dimuliakan dua bola matanya, mulai lahir sampainya tua. Kada pernah melihat dosa, kada pernah melihat sesuatu syahwat, kada pernah melihat sesuatu yang mengolah maksiat. Makanya dimuliakan. Allah kita nak melihat ini haur dosa, kita melihat. Jadi ulun keluar rumah melihat 5.000 dada, paha dada, jadi dilihat. Sekalinya tetangga berjual ayam Kentucky, harganya selama 5.000. Artinya macam-macam dosa lah. Ada orang awam aja tuan guru mata bisa juga terlihat dosa. Makanya kita berharap mudah-mudahan
mata nang panjangan diperuntukkan melihat zat Allah Ta'ala, mata nang bakalan diperuntukkan melihat wajah Nabi kita. Mudahan dimuliakan Allah, mudahan dihindarkan daripada melihat dosa, mudah-mudahan dihindarkan daripada melihat maksiat, mudah-mudahan dihindarkan daripada melihat video museum. Nah museum itu ngarannya nah kalau baik. Nah, jadi mudah-mudahan dipeliharakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam kitab ulang diceritakan bahwasanya ada seseorang Yahudi ulang nazara fi Taurat wajada isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inya melihat orang Yahudi ini di kitab Taurat tertulis nama Nabi Muhammad. Jadi di kitab-kitab sebelum Al-Quran yang asli Taurat, Zabur, Injil itu ada nama Nabi Muhammad. Akhirnya nama tadi diciumnya, padahal orang Yahudi. Tapi saat kalian tetamu di kitab Taurat diciumnya nama Nabi Muhammad. Sehingga ketika ia meninggal, sebelum meninggal ada orang yang diutus untuk membimbing akan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya masuk Islam, takbir. Artinya ketika dicabut ruhnya dalam keadaan Islam, pada akhirnya dimakamkan di Baqi, tempat pemakaman keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang kada gampangan. Jadi luar biasa daripada orang yang memuliakan nama Nabi Muhammad. Di rumah kita ada 2 kah nama Nabi Muhammad? Allah Muhammad pun ada 2 kah? Di ruang tamu, di kamar, di tempat yang baik-baik, andaki Allah Muhammad, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini kada di rumah foto nang terbuka aurat, di andak di ruang tamu. Nah ini hati-hati juga, biar bisa jual lewat foto itu berdosa kamu gara-gara melihat foto kita semasa remaja berbabinian nang kada berkerudung. Nah jadi umumnya nang kada berkerudung nang foto-foto bahari itu jangan di ruang tamu, di tempat privasi kita, di kamar kita kan. Tentu kita aja kan melihat di sana kita aja kan silakan disembunyikan atau di album aja, jadi orang kada melihat. Ini kada di ruang tamu, jangan. Munnya hendak di ruang tamu itu foto-foto ulama, foto kuitan. Ini foto ulama sing banyak kan dari ujung ke ujung lawan ulama aja. Lawan kuitan ada pernah foto. Foto kuitan halus pada foto ulama, sama kan foto kuitan itu lawan foto ulama. Makanya ada orang berisian patuhan pas berselamatan rumahnya. Aduh banyaknya foto ulama sinilah dulu. Habis itu kuitan pun masih hidup lah dulu, sudah meninggal bang ya. Tapi di sinilah juga ada foto kuitan. Esok harinya langsung dibasuhnya foto kuitannya gondol pada foto ulama. Nah inilah utama supaya kesempatan kita memandang lawan kuitan ada kau lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Nah barang melihat fotonya, lalu kita kawan menghadiahi, lalu kita mengarwahi, mahauli, ingat dulu lalu kita jadinya ini foto ulama aja seberataan dari ujung ke ujung foto kita nggak ada. Makanya ulun besian santri dulu foto lawan kuitan, tapi dulu fotonya ketika pian mencium batis kuitan, andap di ruang tamu. Ya kan rajin berhadap aja kalau foto, tapi dia olah foto mencium batis kuitan, andap di ruang tamu. Jadi orang yang melihat fotonya di ruang tamu, wah baktinya anak lawan kuitan. Lalu tamu tadi yang merasa kada bakti lawan kuitan, hendak memperbaiki hubungan lawan kuitan, hendak bakti lawan kuitan. Kenapa? Fotonya jadi hidayah. Jadi hidayah orang yang durhaka jadi berbakti. Ya mudah-mudahan nih orang tua kita masih hidup panjang umur, orang tua yang sudah wafat dapat rahmat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi banyak daripada kisah di dalam kitab orang yang memuliakan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada 2 bulan di zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid radhiyallahu anhu. Seorang pemuda bersama ayahnya di Basrah yang menempuh perjalanan. Sekalinya abahnya ini karena kewuyuhan kebanggaan sejauhan berjalan di padang pasir, sekalinya meninggal abah, dikebumikan. Setelah itu sekalinya ibah dikebumikan di makam-makam, nang anak ini melihat dalam mimpinya abahnya ibah meninggal dirubah muhanya nang kayak hewan. Kadu tenang anak, kenapa abahku ini ibah meninggal dirubah muhanya nang kayak ini? Sekalinya datang malakun muwakkalun bis sholat ala Nabi SAW, malaikat nang diwakilkan mengusap wajah ayahnya tadi. Imbah diusap, sekalinya berubah seperti manusia semula. Lalu ditakuli oleh anak siapa dia? Lalu aku ini muwakkal nang dijadiakan dengan berkat abah ikam ini, saban kalian mendengar namaku, saban kalian dua berselawat kepadaku. Berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saban kalian mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, saban kalian dua berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita biasakan tak, saban kalian mendengar Nabi Muhammad langsung menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Meskipun kada nyaring, telinga kita aja nang mendengar, nah dapat 200 syafaatnya. Nah itu. Jadi intinya apa yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah penyambutan kita dengan hari kelahiran dan bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang perlu kita persiapkan kado terindah untuk Nabi yang kembalinya kepada kita berataan sholawat, amalan sunnah, berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Tunggal putingan diamalkan. Bersolawat ini pula menjadi ulama sampai-sampai mengancing baju gitu. Sebutin kancingnya itulah sholawat dari bawah sampai ke atas sholawat. Ini menarik rezeki sama kalian masang daripada kancing baju sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat kalian mengisai balas malam nasi dimakan-makan jadi rahmat nang memakannya diberikan taufik hidayah rajin beribadah, dijadikannya akhlaknya berubah dan diberikan lemah lembut kasih sayang dalam hatinya. Yang kedua, sunnah diamalkan. Apa aja yang sunnah? Tunggal gamatan diamalkan. Kemudian barulah tunggal gamatan mengobati akhlaknya. Lawan orang tua memuliakan, lawan kekanakan menyayangi. Nah, mudah-mudahan kita mengamalkan. Melihat kekanakan yang rajin sembahyang, rajin mengaji, kita balikin. Misalkan tak, nah itu termasuk rahmat kita juga. Akhirnya menggugahinya supaya rajin apa? Rajin sembahyang, rajin mengaji. Kita memberikan semangat sampai kita mati dapat pahala ini ibadah tadi. Nah, jadi ini perlu kita mengumpati alam Nabi Muhammad tunggal. Nang memusuhi dibaiki Nabi, nang membenci dicintai Nabi, nang melempari kotoran diberikan Nabi makanan. Ini ada gampangan. Ngalih, sulit, berat, gengsi, tapi karena Nabi kau gawe. Kenapa? Di sini Nabi kesempatan melipat gandakan pahala. Mun yang membalas kebaikan-kebaikan sama aja juga pahalanya. Tapi yang membalas kebaikan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan ini luar biasa daripada pahalanya. Mudah-mudahan kita kalau mengumpulkan pundi-pundi pahala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar taufik hidayah kepada kita
agar kita selalu berselawat, amalkan sunat dan berakhlak, ingat akan lain kita tapi Nabi Muhammad. Akhirnya sebenarnya amal ibadah kita pasti diterima berkat kita mengatakan Nabi Muhammadnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul kita di dunia, terkumpul juga kita di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب القدر العظيم والجلال وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا تقبلا ورزقا شفاعا من كل داء. اللهم انا نسالك علما لدني والمسرة الصافية الهنية وهب يغني. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي ناس بجميع الطاعات والعبادات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Allah